Tujuan diadakannya video pembelajaran ini yaitu pengertian statistik dan statistika. Kedua, perbedaan antara data dan datum. Yang ketiga adalah pengumpulan data berupa min, median, dan modus. Jelaskan rumus dan bagaimana mencarinya. Yang keempat, penyajian data berupa tabel, diagram, gambar, diagram batang, garis, dan lingkarkan. Serta diharapkan bisa menjelaskan bagaimana cara membuat tabel dan diagramnya. Selanjutnya ada pelaksanaan di contoh soal. Masuk ke pengertian statistik. Statistik adalah merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Sementara statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan perencanaan, menginterpretasi, dan menganalisa data. Nah, sebelum ke statistika dan statistik ini, kita harus memiliki yaitu yang disebut dengan data. Apa itu data? Data adalah kumpulan keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek baik yang berupa angka, simbol, atau sifat sebelum mengambil keputusan. Contoh, data nilai matematika siswa Ali memiliki nilai 75, Bimo 80, Citra 76, Dian 82, Erwin 85, Parah 79, Gina 89, Hari 88, Ika 92. Ini yang disebut dengan data. Sementara datum adalah masing-masing keterangan dari suatu kejadian atau objek baik yang berupa angka, simbol, atau sifat sebelum mengambil keputusan. Nah, yang disebut datum itu adalah keterangan dari kumpulan keterangan-keterangan, yaitu kumpulan dari data yang telah dikumpulkan di data. Selanjutnya, ini adalah contoh sebuah tabel. Lulusan SMKZ yang melanjutkan ke perguruan tinggi periode 2010 dan sampai dengan 2017. Kita membuat tabel harus sesuai dengan judul. Mulai dari tahun lulusan yang melanjutkan, dilanjut dengan perguruan tingginya, ada yang masuk ke negeri dan ada juga yang ke swasta. Nanti di sini ada jumlah. Ini diurut dari tahun 2010 sampai 2017. 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan terakhir adalah jumlah. Jadi dalam satu alur ini yang masuk ke perguruan negeri di tahun 2010 ada 14, yang ke swastanya ada 6. Ini dijumlahkan menjadi 20 peserta. Begitu seterusnya sehingga terambil jumlah sekolah negeri yang masuk ke perguruan negeri ada 119 dan ke swasta ada 54 siswa. Jumlah seluruhnya adalah 173. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Ini ada contoh selanjutnya. Keadaan guru SMK Y menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan tahun 2017. Ini ada jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Semua data diambil dan disajikan di tabel itu harus dengan jelas dan sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti untuk disajikan di dalam bentuk penyajian data yang selanjutnya berbentuk bisa diagram, bisa batang, bisa garis, bisa lingkaran. Selanjutnya ini ada tabel tinggi badan siswa kelas 9B1. Tinggi badan 150 sampai 155, 156 sampai 161 ada 7 siswa,
162 sampai 167 ada 20 siswa, 168, 173 ada 6 siswa. Dan dilanjut 174 sampai 179 ada 4 siswa. Jumlah semuanya ada 40 siswa. Tabel ini nanti kita bisa sajikan dalam bentuk batang, lingkaran, ataupun garis. Kita masuk ke contoh jenis penyajian data sebagai grafik batang. Nah, data diambil dari jenis dan jumlah pelanggaran kedisiplinan siswa. Mulai dari jenis pelanggarannya apa, jumlah pelanggarannya apa. Di sini ada jenis pelanggarannya, kehadiran ada 80, kerapihan ada 60, ketertiban ada 40, administrasi ada 20, dan jumlah ada 200 siswa. Nah, ini bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Secara diagram batang ini kita bisa melihat disimpan dari alur ini adalah jumlah pelanggarannya dan keterangan di bawahnya adalah jumlah pelanggarnya. Mulai dari kehadiran sesuai di tabel, kehadiran ada 80. Kita buat batang di 80. Kerapihan ada di 60. Ketertiban ada di 40 dan administrasi ada 20. Bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjut. Ini adalah bentuk tabel dari grafik batang, yaitu keadaan jenis kelamin kita bisa sajikan dengan bentuk seperti ini. Jumlah guru dan tingkat pendidikan. Nah, ini kita bisa bedakan dengan batang yang beda warna. Laki-laki dikasih warna biru dan perempuan dikasih warna oranye. Sesuai dari hasil tabel di sini, anak laki-laki, jenis kelamin laki-laki yang di tingkat pendidikan D3 ada 6, di S1 ada 16, dan di S2 ada 22. Sehingga jumlahnya ada 24. Nah, untuk jenis kelamin perempuan di D3 ada 2, di S1 ada 30, dan di S2 ada 4. Jumlahnya adalah 36. Total semuanya adalah D3 ada 8, S1 ada 46, dan S2 ada 6. Jumlah seluruhnya adalah 60 orang guru yang kita masukkan nanti ke tabel batang dengan membedakan antara warna laki-laki biru dan perempuan adalah oranye. Selanjutnya, ini adalah data perkembangan hasil produksi PT Indek yang terjual dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Yaitu penjualan unit 2013 10.000, 2014 20.000, 2015 15.000, 2016 10.000, dan 2017 adalah 30.000. Ini semua kita sajikan dengan grafik garis. Kita lihat di 2013 jumlah penjualan dan tahun penjualan di 2013 bisa dimasukkan ke grafik diagram garis ini. Sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya untuk menyajikan data di lingkaran itu harus berbentuk persentase. Ini contohnya adalah data jumlah SMK di 5 kota. Banyaknya SMK di kota A 100, di kota B 200, di kota C 400, di kota D 80, dan di kota E ada 20. Jumlah seluruhnya ada 800. Kota A sampai kota E kita harus buat presentasi dulu. Mulai dari kota A. Kota A memiliki SMK 100 per 800 dikali 360. Berarti nanti kota A di diagram lingkarannya
disajikan ada 45%. Selanjutnya di kota B 200 per 800 dikali 360 yaitu tercapai angka 90 derajat 90%. Nah, untuk kota C 400 bagi 800 dikali 360 sama dengan 180%. Dan di kota D 80 per 800 dikali 360 sama dengan 36. Selanjutnya terakhir kota E yang memiliki 20 SMK dibagi 800 dikali 360 dan hasilnya 9. Nah, ini semua bisa kita masukkan setelah memiliki derajat hasil dari derajat ini kita bisa sajikan ke dalam lingkaran. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Cermati diagram lingkaran kegiatan pilihan eskul di sekolah SMK berikut. Jika banyak siswa 200 orang, maka banyak siswa yang memilih ekstrakurikuler melukis sebanyak, di sini ekstrakurikuler melukisnya belum terisi berapa persen. Jawab. Karena dalam bentuk persen, maka jumlah total persen dalam lingkaran adalah 100%. Persen melukis sama dengan 100 dikurangi 10% ditambah 20% ditambah 30% sama dengan 100 dikurangi 60% sama dengan 40%. Jadi banyaknya pilihan eskul melukis sama dengan 40 per 100 dikali 200 sama dengan 80 siswa. Jadi untuk yang mengikuti melukis adalah 80 siswa. Contoh soal berikutnya. Ini contoh soal kedua. Pekerjaan orang tua siswa disajikan pada diagram berikut. Jika banyak orang tua siswa 300 orang, maka orang tua siswa yang berpotensi sebagai wira swasta sebanyak, kita lihat di diagramnya, laki-laki lain-lain ada 48%. Tani ada 180 derajat. Tani ada 112 derajat. PNS ada 50 derajat dan kita mencari di karyawan swasta. Karena dalam bentuk derajat, maka jumlah total derajat dalam lingkaran adalah 360. Tani 112 derajat, PNS adalah 50 derajat, lain-lain 48 derajat. Kita menotalkan, jadi karyawan swasta dibagi ada tanda siku-siku berarti 90 derajat. Wira swasta 360 dikurangi 112 derajat ditambah 50 derajat ditambah 48 derajat dan ditambah 90 derajat sama dengan 360 derajat dikurangi 300 derajat sama dengan 60 derajat. Banyak yang wira swasta sama dengan 60 derajat dibagi 360 derajat dikali 300. Jadi hasilnya adalah 50 orang. Demikian contoh soal yang kedua. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.